Kita di sini bersama Vegasmat, seorang penjudi dari Las Vegas, dan kita akan menyelami dunia ini. Kita akan menyelinap ke pesta kasino pribadi. Kita akan bertemu orang-orang yang sangat kecanduan yang datang untuk berjudi setiap hari dan yang lainnya yang telah kehilangan segalanya. Todos los ahorros que tenía me los gasté apostando. La persona que más le pedí, por ejemplo, le pedí 5.000. Kita berada di Las Vegas, kota dengan tingkat kecanduan judi tertinggi di Amerika dan mungkin di seluruh dunia. Di sini tidak ada yang pernah tidur. Ini tempat yang selalu mendorong kita untuk berpesta, mabuk-mabukan dan berjudi. Vegas berubah dari kota mati menjadi kota yang menghasilkan $9 miliar per tahun dari kasino. Di sini orang-orang kehilangan segalanya, mobil, rumah, bahkan nyawa mereka. Beberapa orang menganggapnya sekedar pelarian, sedikit adrenalin dan sensasi, tetapi yang lain melihatnya sebagai tempat busuk yang dibangun untuk mengeksploitasi kecanduan dan keputusan manusia. Untuk mendapat pribadiku, aku datang ke sini dan aku menghabiskan beberapa hari ke depan menjelajahi kasino dan bertemu para penjudi untuk melihat semuanya dari dalam. Ayo, kita sudah di dalam. Lihat ini benar-benar kasino. Ada bar, restoran Vegas, ada di mana-mana, selalu ada tempat untuk duduk dan berjudi. Tanpa identitas, tanpa apapun, siapapun bisa masuk ke sini dan mulai bermain. Orang pertama yang akan kita temui adalah Vegasmat, seorang penjudi lokal dan YouTuber. Dia menyiarkan taruhannya setiap hari dan ribuan orang menontonnya berjudi. Mereka di sini. What's up, man? Halo. EJ, very nice to meet you. Hey, what's up? My dad stand up in just a second and come talk to you. The day is good. Let me see how we're doing. We're winning 6,000 right now. Halo, senang bertemu denganmu. Good. EJ runs the show. It's the kid that runs the whole thing. I just push the buttons. That's all I do. Jujur aja, aku agak terkejut melihat ayah berjudi dengan putranya tepat di sebelahnya. Ini seperti kecanduan judi. Semua teman nongkrong di sini, Vegas setiap hari, gila banget. Dan lihat, ini kanal YouTube mereka. 13.000 orang mengirimkan uang secara langsung. Bukan 1 atau 2.000, melainkan 13.000 pengguna yang menonton secara langsung. Tidak ada yang memeriksa kartu identitas kami, tidak ada yang melarang kami merekam. Kalian boleh merokok, minum, atau melakukan apapun yang kalian mau di sini. Lihat roda kecil itu, lihat 18.450. Mereka naik dari 19.000 menjadi 12.000. Orang-orang terlihat agak kecewa secara keseluruhan. Kalian bisa lihat semuanya dari sini. Begini, mereka baru saja menang $1.000 dari putaran ini. Tapi gila, gak masuk akal. Kayaknya aku mau merayakannya sedikit sama mereka biar mereka tahu aku ikut. Tapi totalnya ada sekitar 10 orang di sini. Dan aku rasa mereka semua teman atau keluarga. Beberapa dari mereka YouTuber. Dan ya, mereka terkadang menang, tapi terkadang juga kalah. Dan seperti yang kalian tahu, di kasino kita selalu kalah pada akhirnya. Kita akan membagi video menjadi 4 bagian. Pertama, kita akan mengikuti kelompok ini untuk melihat apakah mereka menang atau kalah. Kita akan wawancarai orang yang rutin datang ke kasino. Setelah itu kita akan turun ke jalan untuk mendengarkan pendapat orang luar. Terakhir, kita menyelinap bisa masuk jika berjudi $200 setahun. Gila, keamanan mengawasi kita. Bung, petugas keamanan mengawasimu. Let your cameraman know that he's allowed to record Vegasmat and the people that are loud, but he cannot record other people. Iya, It's not allowed. mereka baru aja memberi kita peringatan kamera itu. Gila, ini gila. Pada akhirnya ini hanyalah kecanduan judi yang disamarkan. I found that it happens a lot in gambling. When you're winning, it's fun. When you're losing, it's not fun. Apa yang dilakukan Vegasmat agak surrealis. Dia berhasil memonet kecanduan judinya lewat berkat YouTube. Dia datang ke kasino setiap hari, merugi, tetap berhasil balik modal lewat video-videonya. Kita akan beritahu berapa penghasilan sebenarnya yang dia dapatkan dari ini. Lihatlah pertunjukan kecil yang sedang berlangsung di sini. Bahkan orang-orang acak datang hanya untuk melihat suasananya. Mereka baru aja mencapai batas premium, harganya sudah naik 3.150. Dan saat mereka bermain, kami memutuskan untuk jalan sebentar dan bertemu dengan 2 orang pria. Apakah kalian sering ke kasino? Yo tengo jugando en el casino más de 10 años. Soy veterano, pero él apenas empezó, pero el estudiante sobrepasó al maestro. Oke. Yo tengo un poquito más de 4 meses jugando, gracias a él. Venimos cada un fin de semana, no somos de San Diego y venimos a disfrutar. Jadi kalian benar-benar terbang ke Vegas hanya untuk berjudi? A jugar, sí. Yo lo que he aprendido de él es de que entre más pone uno más gana. Y yo a mí me gusta agradecerle mucho a mi esposa porque ella es la que me mantiene como que bien. Uno a veces está tomando un poquito, se emociona mucho y mi esposa es la que me dice cálmate, tranquilo. Oh, jadi gitu ya? A mí es más volumen. So, le entras a la máquina, le empiezas a poquito. Si se calienta la máquina, le subes la apuesta. So, con mi novia, con el casino, las ganancias, vamos a ir a Hawái para su cumpleaños en agosto. Este año yo tengo unos 15 a 16 mil dólares ganados. Yo en 4 meses como 120 mil dólares más o menos. Pues uno viene aquí, viene a jugar, viene a apostar en grande con esperanzas de ganar en grande también. Pues aquí se dan cuenta bastante de las personas que trabajan aquí. Por ejemplo, te asignan a una cierta persona y es... Seperti manajermu? Es como un, Exactamente. es como un host. Iya. Te cuida, te agarra los hoteles, transportación del aeropuerto al hotel, así. Con que uno siga viniendo, siga jugando y disfrutando aquí del ambiente. Entonces, pues, o sea, ellos
los ayudan en facilitar esas cosas. Dan ini salah satu rahasia yang hampir tak seorang pun tahu. Lihat aja apartemen yang mereka berikan dan siapa tahu ada apa lagi. Semakin banyak uang yang kau belanjakan, semakin banyak hak istimewa yang kau dapatkan. Dan ini baru permulaan. Nanti pesta pribadinya akan terasa lebih surrealis lagi. Yo en una partida lo más que he ganado en una sola apuesta 58.000 en una sola jugada. Dan kerugian terbesar La kalian. máxima pérdida no hemos perdido para nada. Orang-orang ini benar terobsesi dengan judi, tapi sejujurnya aku sangat menyukai mereka. Mereka sangat terbuka tentang hal itu dan mereka tidak menganggapnya sebagai masalah. Meskipun aku rasa kita semua tahu mereka punya masalah. Kali ini untuk berbicara dengan pemain seperti kamu dan aku. Mereka yang datang sesekali untuk bertaruh sedikit uang dan menjawab pertanyaan yang kita semua pikirkan. Apa mereka tidak takut kecanduan? Apa pengalaman kamu dengan kasino di Vegas? Been pretty good lately, just having some good luck. I came out with my family and stuff to make a bunch of money, come out here and have a good time. Kamu sering datang ke kasino? Una vez cada mes. Berapa banyak yang biasanya kamu pertaruhkan? No mucho, máximo unos 300. No Okay. lo juego mucho. Jadi kamu nggak pernah punya masalah judi kan? Atau takut ketagihan? I love the casino. It's really quite fun. I'm here to relax. I'm here to enjoy the food. Apa kamu kenal seseorang yang kehilangan banyak uang karena judi atau malah kecanduan? De momento no, y no quiero porque no quiero ser más y tal cual como ellos, así que. Kamu takut ketagihan atau tidak? But I do have family members that it is a problem with gambling. They always want to go and get money out or borrow the money and then just keep playing. And it can be a problem, but you gotta know when to just stop. Satu hal lagi tentang psikologi kasino adalah lampunya selalu sama. Tidak ada jam, tidak tahu jam berapa sekarang, tidak ada jendela. Kamu tidak bisa melihat keluar, kamu hanya akan terseret ke dunia lain. Realistis paralel di mana waktu tak bergerak. Dan kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam menekan tombol kecil lalu sambil berpikir suatu hari nanti kamu akan kaya. Sekarang kita kembali dengan Vegasmet yang akan segera mengakhiri hari. Mari kita lihat apakah dia akan berakhir menang atau kalah. Kamu datang ke kasino setiap hari. In a year, we play about 350 days out of 365, so almost every day. Apa kalian berpindah kasino? You know, our favorites that we like, that we enjoy, and yeah, but so what, we move around and then we do a lot of traveling around the country and hopefully around the world, and we do events and group people polls. come? Yeah, our biggest one was probably well over 1,000 people came. Cek sebesar $3.150. Aku akan kabur dengan cek itu. Bayangkan aku tinggal ambil tiket dan masuk. Gadis ini tuan rumahnya dan mereka selalu memberinya tip yang sangat banyak agar dia tetap di sana. Dia selalu membawakan minuman dan bahkan memijat mereka. Mulai agak membosankan, kita sudah di sini berapa jam dan kurasa pada akhirnya otak kita hanya terpaku pada kemungkinan menang besar dan suara-suara kecil yang terus-menerus itu, mendengar suara mesin yang terus-menerus itu, menontonnya jadi tidak menyenangkan lagi. Come on now. Ayo. Wah, $20.000. Gila, $20.000 sekali putar. Gaji setahun penuh hanya dengan menekan satu tombol. Aku terkesima dan aku ingin tahu berapa banyak dia bertaruh per bulan dan berapa penghasilan dari seluruh kanalnya. Dia akan memberitahu kita nanti. A lot of valuable player points, a lot of fun. Up to 18,000 people was the high watermark watching us. If you haven't subscribed to the new Vegas Matt and Friends channel, 9888. How much did we win? We won 17,429. Yeah. All right. Well, we won. We finally hit it. That took us a while. Mereka berakhir dengan keuntungan $37.000 ditambah $17.000. Sekarang pergi klaim hadiahnya. They'll go cash it. It takes a while to get that much cash. But yeah, we'll have 37,000. Mereka kasih tunai. All in cash. Yeah. Let's go to our favorite room. This is a good room over here. Oke, ayo berangkat. Aku hanya ikut-ikutan aja dan itulah yang diinginkan kasino, yaitu sensasi menonton seseorang menang dan ingin bertahan untuk berjudi sendiri. This is the million and it's at 1.5 million. And so, like when we look at these three machines, which one of those three do you think we're going to play? Panda Magic. I like the Panda Magic, but generally speaking, I look at this and I always play the one that has the biggest major. So, Kenapa kalian memutuskan bermain di sana hari ini? because the must-hit feature by 10,000, so we always just like to play those for live streams. It takes a long time. We can talk and have fun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 3,900. Dia mengambil $500 seperti uang receh dan memasukkannya ke dalam mesin sehingga aku bisa mencoba mesin. 1.5 million is high. That one's due. You need 3 of these, the fireballs, 6 of these, or 3 of these. All right. 3 di antaranya saat ini harganya $319. Jadi aku baru aja kehilangan 180 saat itu juga. We want to win the 1.5 million. Tidak. Go. Okay. Putaran terakhir pada yang satu ini.
Iya, minus $500. On $3. Come on. Oh, apa itu? Apa? Oh, Cinco Itu sebelumnya again. kembali meminta foto dengan Vegas Matt dan bahkan memberi kita putaran $25. What? Apa? Apa ini? Eso es un bonus de 6 tiros gratis. Iya? ¿Sí? Let's go. Ayo. Vamos. Es solamente con este turno gratis. Secara harfiah, iya. Vamos. Oh, gitu. Seguimos. Iya. 3 más de estos, 2 más de eso. Iya. Cairkan. Berapa harganya? $1.000. $1.000. Kemenangan pertama kami. Berapa banyak yang biasanya kamu pertaruhkan saat kamu datang ke kasino? It just depends, you know. The biggest bet we ever did here was 40,000 on one hand of baccarat. I think for fun, right now we'll bet 500 to win what we just lost there. We need to get even or get even worse, we call it. So get our money back. Just one hand, yeah. 6, my lucky 6, yeah. So do you know how to play Jelas enggak? Oh. baccarat? So basically, it's kind of like blackjack, but you just try to get to 9. You either pick red or blue, essentially. It's like heads or tails. It's like a very simple game. I'm ready when you are. Oh, I'm sorry. We always bet banker. We're hoping the banker hand wins. So there's 2 cards for each. This is either a 9 or a 10, because it has 4 pips. So I'm not going to look. We have either a 9 or a 10, and then this is a 6, 7, or 8. So we have like a similar hand to her. We have 6, she has 5. So she has 4, we have 5. If we get a face card, we win. Picture! No! We lost. We can't go out like Yeah. that. Look, you got all this money now. Yeah, what are we gonna do with this? Is this what we just won? Let's try it. Dengan $37.000 yang baru saja mereka menangkan. So let's do 1,000 now. Dia baru aja kehilangan $1.000, tapi tidak ada yang suka kalah. Jadi dia bersikeras, kita main 1 ronde lagi. We gotta get our 1,000 back. We won 9. So, she has 7. We have a 6, 7, or an 8. What do you have? 3. We have a 7. So we're in good shape. All we need is a picture card. One time. All right, or a 9. That works. Easy game. Thank you, guys. Berapa banyak bertaruh dalam sebulan? Say $2 million, maybe we gamble per month. But we play a lot when we're not recording. Kenapa banyak orang yang kalah saat berjudi? Because they don't quit and they just keep chasing and they think they're gonna win and they just start betting more and more and more and they have a run of bad luck and they end up losing too much and that's how they build these beautiful casinos, you know? Di luar kamera mereka bilang mereka menghasilkan lebih dari 8 digit tahun dengan ini. Gila sekali betapa banyak uang yang mereka hasilkan dari perjudian dan berapa banyak yang mereka hasilkan darinya. Setelah setengah dari tujuan video selesai, saat keluar dari kasino untuk mendengar pendapat orang-orang di luar sana. Apa pendapat kalian tentang Las Vegas? Las Vegas está muy padre, la verdad. Hay mucho que hacer, mucho que comer, pero la verdad es que es una de esas cosas que vienes una vez, lo disfrutas, lo vives y ya. Ya ves, aquí tienes todo, ¿no? Alcohol, o sea, está todo. Le dicen Sin City por alguna razón, ¿no? Dan apa kalian pernah bertemu seseorang yang benar-benar kehilangan banyak uang karena berjudi? Sí, pues siempre pasa. Personas que pierden sus casas y pierden todos sus ahorros. Para algunos sí es un problema. Kalian pernah berjudi nggak? Little bit. I'm gonna do more tonight. Gimana pendapatmu tentang orang yang datang ke sini sambil bertaruh ribuan dolar? I don't necessarily agree with it, but I don't disagree with it. If they work hard and they want to bet their money to gamble to get money, I mean, hey, it's up to them, but not me. I don't do that. Apa ada yang pernah naik Uber dan kemudian dia curhat ke kamu tentang kehilangan uang yang banyak di kasino? Sí, el otro día se me montó un señor y me dijo que acababa de perder $15,000. Jadi ya kehidupan sehari-hari di sini orang-orang berjudi kehilangan uang dalam jumlah besar. Sebentar lagi kita akan menuju ke pesta pribadi, tapi pertama-tama lihat ini, mereka punya mesin slot di mana-mana. Ada yang gila di Vegas loh. Kamu bisa belanja di toko swalayan dan mesin judi. Rasanya nggak masuk akal dan ini gila banget. Kamu sudah mencoba beberapa pusat pemulihan kecanduan judi, tapi mereka tidak mau menerima kami. Jadi aku ingin membagikan klip dari Josu yang ada di kanal ini, membahas tentang masalah yang disebabkan oleh judi. Todos los ahorros que tenía me los gasté apostando, pedía dinero a mi familia, les mentía, les decía, bueno, me podéis dejar dinero, pero el mes que viene os devolveré. Si veía que una persona no disponía de mucho dinero, podía pedirle 200 euros, pero a la persona que más le pedí, por ejemplo, le pedí 5.000. Primero te comes la cabeza para pedir dinero y luego para mentir y para ocultar la adicción que estás teniendo. Me ponía aquí, podía estar toda la tarde, apagaba el móvil porque desde el móvil la gente me llamaba para decir, yo sé dónde está mi dinero. El móvil era problemas para mí. Berapa kemenangan terbanyak yang pernah kamu dapatkan dalam sehari dan kekalahan
terbanyak yang pernah kamu alami? Un día he llegado a ganar 13.000 euros. 13.000 euro? Juraría que cerca de 100.000 euros. Gila sekali apa yang bisa membuat orang terjerumus ke dalam judi. Hal lain yang terjadi ketika bangkrut adalah kita nekat pergi ke penggadaian, mencoba menukar semua yang kita punya hanya untuk terus bertaruh. Kami pergi ke sana untuk melihat apakah ada yang mau bicara. Hai. Kami dari Spanyol sedang membuat film dokumenter dan kami ingin bertanya beberapa hal untuk melengkapi video kami. Unfortunately, we wouldn't be able to answer anything involved in no. Kami sudah ke beberapa penggadaian dan mereka tidak mau kami merekam apapun. Mereka tidak mau dikaitkan dengan dunia Vegas ini. Jadi sayangnya kami harus terus pindah. Dan tepat pada saat itu Vegasnet mengirimi aku pesan dan mengatakan dia bisa mengajak kita ke pesta pribadi. Jadi kita kembali ke kasino. Kami baru aja kesini bersama Putra Edge, Vegasmet dan sebagainya. Mereka bilang mereka mungkin bisa menyelundupkan kami ke turnamen dan ruang tunggu para pemain besar. Kalau kamu bukan pemain besar dan bertaruh lebih dari 200.000 setahun, jadi kami akan coba masuk diam-diam sambil menelpon dan melihat apakah kami bisa masuk. Pasti seru melihat suasana di sana. Dan inilah pintu masuknya, tapi kami harus bersikap sangat-sangat tenang agar tidak menarik perhatian. Mereka tidak suka melihat wajah baru, mereka tidak mau kamera. Jadi kami harus menyelinap masuk dan membaur. Ada apa, Andres? Apa kabar? Bagaimana hari ini? Bien, todo bien. Aku merasa semuanya di sini dirancang sempurna untuk membuat mereka merasa istimewa. Makanan, minuman, sofa yang nyaman, manajer yang bolak-balik mengobrol, memastikan kamu diperhatikan hanya untuk membuat kamu tetap setia dan bertaruh. Sekarang mereka akan umumkan pemenang hadiah turnamen Vegas. Hadiah uangnya sebesar $15.000. Dan di acara-acara ini mereka juga membagikan penghargaan kepada orang-orang yang paling banyak berjudi sepanjang tahun. Semakin banyak belanja, semakin besar peluang kamu untuk menang. Lucu juga sih kalau hadiah turnamennya 100% berdasarkan keberuntungan. Seluruh kru Vegasmet ada di sini. Mereka sudah berjudi ribuan dolar dan mereka bahkan tidak merekam bagian ini. Jadi kamu bisa lihat mereka benar-benar membawa pulang kecanduannya. Dan tepat ketika tampaknya semua hadiah telah dibagikan, Vegasmet memenangkan hadiah terakhir. Vegasmet, hadiahnya $2.500. Setelah semua yang kita alami hari ini berjudi langsung, dikelilingi oleh para pecandu berat dan merasakan Vegas, aku menyadari sesuatu. Las Vegas adalah tempat yang membuat kita terpikat dalam segala hal. Ini adalah tempat yang sangat dangkal yang memberi kita kebiasaan buruk. Kita datang ke sini untuk berjudi, untuk kalah dan untuk terus bermain dan untuk terus kalah. Vegasmet berhasil memonetisasi, tetapi yang lain tidak. Mereka terus terjebak, seperti orang malang ini. Kamu tinggal di Vegas. Apa kamu berjudi? Apa biasanya kamu main kasino? Kadang-kadang, pendapatmu tentang Las Vegas bagus? Saran apa yang akan kamu berikan untuk... Oke. Ya. Oke. Makasih. Gila banget, aku panik, aku takut. Jadi, terima kasih sudah menonton videonya. Tekan tombol berlangganan dan ingat, kita semua manusia. Dadah.